Catatan sejarah nih, dinasti Ratu Atut tumbang di Pilkada Banten. Wah, mengenal Ratu Atut Khoziah, mantan gubernur perempuan pertama di Indonesia yang terjerat kasus suap dan korupsi Alkes, teman-teman. Gak nyangka Andra Sony, anak petani dan mantan kuli bangunan unggul di quick count lawan dinasti politik Airin Ade. Ya, kalian masih ingat nggak Airin Rahmidiani yang sempat hampir mau di PDI-kan? Iya, karena sempat tidak dapat rekomendasi dari Partai Golkar, Airin justru ditawari rekomendasi maju Pilkada Banten dari PDIP. Tapi plot twist di akhir justru Golkar menarik statementnya dan kemudian memberikan rekomendasi kepada Airin Rahmidiani. PDIP yang sudah terlanjur mau gak mau harus kerjasama. Akhirnya di Banten PDIP dan Golkar bersatu memajukan Airin Rahmidiani maju di Pilkada Banten. Tapi apes, Airin kali ini harus gagal. Tapi ini kegagalan yang bukan sekedar gagal ikut pilkada atau gagal dalam pilkada. Gagalnya Airin Rahmidiani adalah awal dari keruntuhan dinasti Ratu Atut di Banten. Catatan sejarah nih, dinasti Ratu Atut tumbang di Pilkada Banten. Wah, masa sih Bang? Jelasin dong. Iya, jadi kita tahu Banten ini kan dari dulu dikuasai oleh keluarga Ratu Atut Khoziah. Mulai dari dulu gubernurnya dan beberapa bupati wali kota juga dipegang sama keluarga dia. Nah, tapi di pilkada kali ini justru dinasti Atut malah tumbang nih, setidaknya versi hitung cepat. Mulai dari Pilgub Banten, Airin Rahmidiani yang merupakan ipar dari Ratu Atut harus mengakui keunggulan Andra Sony Dimyati Natakusuma. Padahal Airin disokong sama Partai Golkar yang punya basis kuat di Banten, ditambah partnernya Ade Sumardi dari PDIP yang juga cukup kuat. Tapi karena lawannya ini Kim Plus kali ya, jadi dominasi mereka bisa diruntuhkan. Lalu di Pilgub Serang, anak kandung Ratu Atut, Andika Hazrumi pun kalah telak dari lawannya Ratu Rahmatu Zakiyah. Kemudian di Wali Kota Serang, adik tiri Ratu Atut bernama Ratu Ria Mariana yang berpasangan sama Subadri Usuludin juga kalah sama pasangan Budi Agis. Nah, tapi mungkin keluarga Ratu Atut yang menang di Tangerang Selatan aja nih, di mana keponakan Atut yakni Pilar Saga Iksan yang berpasangan sama Benyamin Daphni bisa mengalahkan calon dari PKS Ruhama Sinta. Ya, pokoknya kita nggak tahu nih, tumbangnya dinasti Atut ini jadi kabar baik atau tidak. Yang jelas, hasil ini membuktikan bahwa Banten sekarang udah nggak mau lagi dikuasai sama satu keluarga. Oh, begitu ya. Kalau menurut netizen gimana nih? Dinasti Ratu Atut game over di Pilkada Banten 2024. Airin kalah, Andika tumbang. Ya teman-teman, dua nama besar dari keluarga Ratu Atut Khoziah yang dulu punya overpower banget. Tiba-tiba sekarang keok di quick count. Pertama, Airin, adik ipar Ratu Atut yang maju bareng Ade Sumardi kalah sama Andra Sony Dimyati Natakusuma. Data dari Carta Politika nunjukin Andra Dimyati unggul 58%, sedangkan Airin cuma dapat 41%. Padahal Airin ini didukung partai besar kayak PDI dan Golkar. Lalu anaknya Ratu Atut, Andika Hazrumi, sekaligus mantan wakil gubernur Banten sebelumnya, yang sekarang maju di Pilgub Serang, juga nggak lebih parah teman-teman. Andika dan pasangannya kalah jauh dengan Ratu Zakiyah Najib Hamas. Hasil quick count-nya nunjukin Ratu Najib unggul 70%, sementara Andika Nanang cuma dapat 29%. Sekarang pertanyaannya, apakah ini tanda game over-nya terah Ratu Atut, atau strategi mereka yang udah gak relate lagi sama kebutuhan warga sekarang? Alias warga Banten ini sekarang udah lebih aware dengan kesadaran. Yang jelas, Ratu Atut lagi down banget tahun ini. Secara pendapat kalian, drop komen ya teman-teman. Oke, jadi memang ini bukan sekedar kekalahan dari seorang Airin Rahmi ya, yang cukup overpower sebenarnya di Banten. Cuman karena overpowernya ini, ada banyak orang yang tidak percaya kok bisa seorang Airin Rahmi yang di backup dengan politik dinastinya Ratu Atut bisa kalah di Pilkada Banten kali ini. Termasuk salah satu yang gak percaya adalah Deddy Sitorus. Ada yang aneh di Pilkada Gubernur Banten. Versi exit poll yang seharusnya sangat ilmiah, kemudian dikoreksi melalui quick count yang meragukan kalau menurut saya. Jadi biasanya itu harus sejalan antara exit poll dengan quick count, sehingga tercermin nanti dari hasil penghitungan secara manual. Jadi kalau berbeda hasil exit poll dengan quick count, maka itu adalah tanda-tanda potensi indikasi terjadinya kecurangan. Memang Banten ini luar biasa, sepanjang 2 malam 2 hari terakhir terjadi operasi besar-besaran oleh Parcok, ya, dengan intimidasi, dengan tebaran uang luar biasa. Sementara saingannya tidak diperbolehkan untuk bergerak sebagaimana seharusnya.
Sungguh luar biasa Banten. Tolong semua jaga dan perhatikan karena saya meyakini terjadi kejahatan pemilu luar biasa di Banten. Rakyat Banten jangan diam saja. Merdeka. Merdeka Bang Deddy Sitorus, boleh. Ya cukup shock lah bagaimana seorang Airin Rahmi yang overpower yang didukung PDIP juga di pilkada kali ini harus kalah begitu. Tapi kemudian nuduh macam-macam nih Bang Deddy Sitorus, mulai dari ada parcok ya kan yang ngetrend banget akhir-akhir ini diucapkan oleh orang-orang PDIP, mulai dari Hasto, Deddy Sitorus, ini ada gerakan-gerakan parcok katanya, partai coklat dan juga money politik dan seterusnya. Ya orang kalah bolehlah. Orang menang merayakan, orang kalah menjelaskan gitu. Jadi banyak penjelasan, banyak ngelesnya. Boleh. Cuman kalau ngomongin soal kasus ini ada isu yang tidak sedap memang. Dan mungkin saja isu yang tidak sedap ini membuat nama Airin tidak cukup lagi populer di Banten. Yaitu isu tentang suami dari Airin yang terjerat kasus korupsi. Ibu, kemarin kan ada panggilan juga dari Kejati Banten ke suami ibu itu terkait. Mbak, boleh nggak ke situ? Kita lagi bahas pilkada, boleh? Makasih Mbak, dari mana? Dari Detik? Iya. Kita bahas nanti dulu ya. Oke, diapalin sampai ketika wawancara Airin agak sedikit emosi gitu ya. Waktu ditanya soal status suaminya yang katanya terjerat kasus korupsi atau gimana gitu. Serius nih, suami Airin tuh Bagus Keriwardana dipanggil Kejati lagi. Ya teman-teman, Wawan sekarang terseret kasus baru, pengadaan lahan sport center Pemprov Banten, dan lebih parahnya lagi, lahan itu ternyata bagian dari aset hasil pencucian uang. Ya, ini pemimpin atau keluarga spesial korupsi sih. Gak kapokah sama yang udah ketahuan korupsi alat kesehatan dan ngerugi negara? Bayangin aja teman-teman, Wawan dulu beli lahan itu dari warga cuma 35 miliar katanya. Tapi dijual ke Pemprov Banten seharga 144 M. Untung bersih 109 miliar masuk ke kantong pribadi. Pemprov Banten anggarkan ratusan miliar buat sport center. Tapi ujung-ujungnya apa? Jadi proyek tipu-tipu demi memperkaya diri sendiri. Ini jelas penghinaan buat rakyat Banten teman-teman. Dan gak cuma Wawan aja. Tapi ada Ketua Golkar Kabupaten Serang sekaligus Ketua DPR Banten yang baru, Fahmi Hakim, juga diduga ngejual aset situ Ranca Gede ke swasta, yang dimana aset rakyat dijual kayak properti keluarga. Ini wajah asli elit politik yang sibuk manfaatin jabatan buat kepentingan pribadi. Lebih mirisnya lagi teman-teman, kasus lama Wawan kayaknya nggak bikin dia kapok ya. Tapi sekarang apa? Malah muncul skandal baru. Lalu muncul di benak gua pertanyaan, kalau suaminya aja terus-terusan terseret korupsi kayak gini, gimana kita bisa yakin sama kepemimpinan Ibu Airin? Apa ini yang disebut keluarga reformasi? Mohon maaf Ibu Airin, atau cuma reformasi buat rekening pribadi? Waktunya rakyat Banten buka mata. Jangan biarin skandal terus jadi warisan. Share pendapat kalian, drop komen teman-teman. Menarik ini. Karena memang mulai dari Ratu Atutnya juga pernah tersangkut skandal korupsi. Dan juga dinasti-dinastinya pastinya. Akan ada banyak orang yang berpikir negatif ke dinasti dari Ratu Atut, tidak terkecuali Airin Rahmidiani. Ya gimana bisa mengelak, orang suaminya saja pernah tersangkut skandal korupsi, kan begitu. Gak nyangka Andra Sony, anak petani dan mantan kuli bangunan, unggul di quick count lawan dinasti politik Airin Ade. Ya teman-teman, pasangan Andra Sony Dimyati Natakusuma unggul sementara di quick count pilkada Banten dengan kisaran angka 56% suara, jauh di atas Airin Ade yang berkisar di kisaran 43%. Tapi ini bukan sekedar soal angka. Ini soal perjuangan. Andra Sony, anak seorang petani dan mantan kuli bangunan, berani merebut kursi panas Gubernur Banten. Tekadnya kuat, ingin membawa Banten keluar dari band-band dinasti politik Ratu Atut yang sudah mengakar lama di Provinsi Banten, hingga memperbaiki Provinsi Banten dari segala berbagai isu. Nah uniknya, pasangan Andra Dimyati Natakusuma ini juga bagian dari dinasti politik Banten, yaitu Ahmad Dimyati Natakusuma. Tapi masyarakat percaya, Andra Sony mampu membungkus Dimyati, sekaligus memutus benang merah kekuasaan dinasti Atut yang coba kembali melalui Airin Rahmidiani. Jelas teman-teman, kemenangan sementara ini bukan cuma soal angka, tapi juga simbol harapan perubahan di Banten. Tapi di balik kemenangan siapapun, mau itu Airin atau Andra, Pak, Bu, masyarakat Banten berharap siapapun gubernurnya mampu melepas bayang-bayang Provinsi Banten dari pengangguran tinggi, dari minimnya lapangan kerja, dari infrastruktur yang rusak, dan pembangunan desa tertinggal, hingga mobilisasi dari ujung Banten ke ujung Banten lainnya. Ya, kita tahu Banten Selatan itu kunci utama, dan semoga harapan besar kita mampu terrealisasikan oleh kalian-kalian yang berada di kursi panas Gubernur Banten. Semoga amanah besar ini bisa menjadi tanggung jawab moral untuk 5 tahun ke depan. Share pendapat kalian, drop komen teman-teman. Dan silakan sebarluaskan apa harapan kalian untuk mereka 5 tahun ke depan.
Oke, ini jadi film bagus ini. Seorang anak petani menggugurkan dan meruntuhkan politik dinasti. Keren kan? Andra Sony mantan kuli bangunan dan juga diceritakan anak dari seorang petani begitu ya. Meniti karir di perpolitikan yang sampai akhirnya di Pilkada 2024 ini berhasil meruntuhkan dominasi politik dinasti Ratu Atut dengan melawan dan mengalahkan Airin Rahmi Diani. Ini Andra Sony pernah mendapatkan pujian juga dari seorang Bambang Pacul. Yang sebenarnya kan Airin ini didukung oleh PDIP. Justru Bambang Pacul memuji lawannya, yaitu Andra Sony. Yang terbaru, gubernur, calon gubernur Banten nanti yang melawan Airin, itu orang nggak berpunya. Siapa namanya? Andra Sony. Hah? Andra Sony. Andra Sony. Itu staf ahlinya, ini bisa cerita ini. Itu penggemar saya, staf ahlinya Pak Dasko. Sekarang lawan itu nanti jadi gubernur dengan DPT 8 juta, bos. 8 juta lebih. Tarung. Didekengi sama galaknya. Namanya Master Sumidasko. Itu galaknya dia. Korea banget itu. Wah, tanya ini kawannya dia ini. Makan juga susah dulu. Lu ini true story. Mau tempur jadi gubernur. Itu contoh galah tepat. Seorang anak petani dan mantan kuli bangunan bisa meruntuhkan politik dinasti di Banten. Ini kalau jadi film keren, pasti keren. Sangat heroik begitu. Ratu Atut dengan dinastinya itu tidak bersih-bersih amat, ya kan? Ratu Atutnya sendiri tersangkut kasus korupsi. Kemudian adalah banyak cerita dan banyak laporan juga kasus yang sudah bisa kita track lah dari laporan-laporan media massa. Menarik ini, mantan anak petani meruntuhkan dominasi dinasti politik dari Ratu Atut. Mengenal Ratu Atut Khoziah, mantan gubernur perempuan pertama di Indonesia yang terjerat kasus suap dan korupsi Alkes, teman-teman. Ratu Atut adalah mantan gubernur Banten nih, yang dikala itu posisinya adalah gubernur perempuan pertama di Indonesia loh. Namun bukan mengukir prestasi sebagai sosok wanita yang mampu nih memegang sebuah daerah, tapi beliau malah terjerat korupsi, teman-teman, dan harus mendekam di balik jeruji besi. Sebelum menjabat sebagai gubernur Banten, Ratu Atut ini terpilih menjadi wakil gubernur Banten yang berpasangan dengan Joko Munandar pada periode 2005 sampai 2014. Namun mirisnya, Gubernur Banten Joko Munandar malah terjerat kasus korupsi dan dicopotlah dari jabatannya. Barulah sebagai wakil akhirnya Ratu Atut ini mengisi posisinya pada tahun 2006. Kemudian pada Pilkada 2011, Ratu Atut mencalonkan diri sebagai Gubernur Banten bersama Rona Karno. Namun lagi-lagi Gubernur Banten malah terjerat korupsi, teman-teman, yaitu si Ratu Atut ini nih. Bahkan Ratu Atut pun terjerat 2 kasus sekaligus, di antaranya kasus suap terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK yang bernama Akil Mokhtar, dan kasus tindak pidana korupsi dengan mengatur proses penganggaran alat kesehatan Provinsi Banten atau Alkes, yang mengakibatkan kerugian negara mencapai 79 miliar rupiah. Untuk kasus suap Akil Mokhtar sendiri, Atut ini divonis pada 1 September 2014. Dia dihukumlah 4 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Kemudian dalam putusan kasasi, Mahkamah Agung memperberat hukumannya menjadi 7 tahun penjara. Nah, dalam kasus yang kedua, yakni korupsi pengadaan Alkes Banten, Atut ini divonis hukuman selama 5 tahun 6 bulan dan denda sebesar 250 juta rupiah atau subsidiar 3 bulan kurungan. Nah, tepat tanggal 6 September 2022 tahun lalu nih, sudah keluarlah beliau ini dari penjara. Namun baru akan dinyatakan bebas murni pada 8 Juli 2025 mendatang, di mana dia ini masih harus menjalani program bimbingan di Bapak Serang hingga 8 Juli 2026, teman-teman. Oke, itu dia. Itu adalah top dari dinasti di Banten, Ratu Atut, di mana salah satu kaki dinastinya adalah Airin Rahmi Diani yang kalah yang barusan kita bahas. Ini menarik kalau sekali lagi nih, saya pengen ini melihat jadi sebuah film gitu ya. Anak petani menggugurkan politik dinasti. Keren pasti.